batang otak dia itu jadi nggak ada. Jadi di dalam sini harusnya yang buat ada seganalan itu. iya yang itu. Nah di dalam sini kan ada kalau kalian lihat yang warna yang coklat tuh, itu kita bawa. Ini ada bolongan di sini di tengah. Nah ini, nah ini adalah foramen vertebra. Nah ini tempat salurannya si batang otak dari otak lewat sini turun ke sini, masuk ke sini. Nah di sini diskus di sini, makanya kalau dia tertekan pasti ketentangan karena itu belakang. Dia langsung nggak ada lemak di sini, nggak ada otot. Makanya kalau ketika si annulus brachus itu dia rusak, dia langsung kena si batang otak itu ke spinal cord-nya. Nah ini foramen vertebra yang tempatnya spinal cord. Lalu ada korpus itu adalah badannya. Badannya si vertebra. Badan zebra. Ini Zebra. ini korpus, ini korpus. Korpus paling besar tuh di lumbal. Nah, ini lumbal 345 itu paling besar korpusnya. Cervical kecil-kecil korpusnya. Ini semakin besar, ini semakin besar korpus. Nah, ini diskus. Nah, ini antara korpus, jaraknya di antara korpus ini ada diskus. Jatuh dengan suara kita nih Naya pendeta. Iya, yang ini nih harusnya ini kan warnanya berbeda. Nah, ada ini. Ini kan korpus, ada korpus ada diskus. Nukleus itu cairannya. Nah, ini adalah processus spinosus. Nah, ini proses spinosus nih. Nah, ini proses spinosus. Nah, ini processus spinosus. Itu nih Pak kalau tidak kurang. Ayo. Waduh. Kerasaan gak, Pak? Kerasan. Aku Berasa. Nah, ini proses spinosus. Ini kayak tujuhnya di nah ini berasa ini proses jadi vertikal. Nah, ini kalau yang pegang ini proses spinosus. Nah, ini yang menonjol nih. Ini proses spinosus. Proses spinosus. Nah, ini. Lalu proses transversus yaitu yang transversal ke arah lateral. Kalau kita palpasi, ini tertutup oleh otot. Ada otot erector spine, lalu kalau di bagian thorax sini ada otot serratus dorsi gitu. Jarang kita bisa langsung ke transversusnya. Nah, kita palpasi pasti ini ototnya. Ini ototnya kita. Emang? tinggi sebelah. Nggak tahu ini karena bednya kah atau karena ini, karena kalau kita nggak bisa melihat secara kalau ini emang tinggi sebelah. Tapi kita lihat berdiri. Kalau kayak gini nggak bisa menjadi patokan karena mungkin karena bednya atau apa. Nah, ini kalau kita palpasi, ini bagian sini proses spinosus. Nah, kalau transversusnya itu di antara sini. Nah, ini kan proses spinosus. Nah, di bagian lateralnya, nah kita palpasi di sini, ini adalah transversusnya. Tapi nggak bisa kita pas dapatin transversusnya karena tertutup oleh si ototnya. Begitu juga dengan si foramen vertebra, korpus. Foramen vertebra tuh di bagian dalamnya si apa namanya? Sebagian itu sih. Bagian dalam korpus. Processus spinosus. Ini proses spinosus nih. Nah, di dalamnya sini itu foramen. Nah, ini kan otak ke sini. Dan ini batang otak melewati foramen vertebra. Nah, ini otak melewati foramen vertebra, salurannya nih baru sini ada batang otaknya di sini. Nah, ini batang otak. Sampai mana batang otaknya? Sampai si sacrum. Ujungnya tuh sampai si cauda equina. Jadi ini foramen vertebra. Nah, ini batang otak, ini batang otak ini. Nah, dalam sini. Berjalannya. Ya. Sepanjangan ini. Misalkan untuk gerakan ekstremitas, untuk gerakan daerah kaki itu mulainya dari torakal 10 misalnya. Nah, torakal 10 sini. Ini sudah menyebar dia ke bawah. Torakal 10. Ini menyebar ke bawah. Nah, Leherku mati ya. ini menyebar ke bawah. Nah, untuk yang atas ini di sini itu untuk tangan. Masalahnya berbahaya sekali kalau sampai yang apa namanya? Yang gangguan tuh dari cervical. Ketika ini bermasalah,
Tadi dia bilang kalau yang kertek masalah tuh ini yang bermasalah. Ini semuanya kan lumpuh. Mati otak. Iya. Kalau misalnya yang di bawah sini biasanya di bawah sini. Iya, kalau yang di bawah Yang sini, lumpuh ke bawah. ya ini hanya ke bawah, atasnya nggak ada masalah. Oh. Ketika terjadi kerusakan di sini, ini yang bermasalah di sini. Yang bertarikan kursi itu yang terjadi adalah sakrumnya apa namanya, coccygeusnya, ya yang cauda equinanya itu yang bermasalah. Dengan lumba 5. Nah, ini lumba 5. Ya sip, sorry. Ini sejajar dengan sip. Ini adalah lumbal 5. Nah, ini lumbal 5 di sini. Sejajar dengan umbilikus tadi adalah torakal torakal 7 sampai torakal 10. Sejajar dengan umbilikus dengan pusar itu adalah torakal 7 sampai 10 gitu. Karena kalau papilla mamae, papilla yang sejajar dengan papilla mamae itu adalah torakal 4 sampai 6, torakal 4 sampai 6. Sejajar dengan papilla mamae. Eki juga. Oke, Kasihan ini tuh maksud kita tengkurap sekarang. Torak sekarang. Nah, ini. Kalau ini bukan bagian dari kosta. Nah, ini bukan kosta, ini adalah ya, ini claviculus. terupload di YouTube. Ya, ini adalah clavikula. Ini bukan bagian dari kosta, ini adalah clavikula. Di YouTube lo. Ini sternum. Nah, jadi di tengah ini. Nah, ini sternum. Ini sternum segini. Nah, ini kalau pas ini. Ada mukanya. Kalau pas di sini. Nah, ini sternum. Nah, ini sampai ini. Gede lah. Nah, ini sini sternum nih. Ini adalah proses squadeus nih, bagian si proses squadeus. Ini sternum segini. Tapi rancang sesek di bagian sini itu. Apa tadi? Oke, di bagian sini sesaknya. Pas yang di bawah sternum Sini. Bagian sini. ada hubungannya sama. Oke, jadi di Margo costalis ini kan Margo costalis sorry ya. Nah, ini Margo costalis ini. Di sini ada otot diafragma sini. Otot pernapasan. Iya, dia tuh diafragma juga segini, otot diafragma. Nah, ketika kalian yang biasanya mager terus suka larian atau makan terlalu banyak, ini otot diafragmanya kan tertekan. Nah, jadi sering mengalami sakit itu ialah otot diafragma. Sama kayak menceguk. Itu otot diafragma itu kontraksi kayak kram pada hamstring, pada gastrok. Kan kalau misalnya masuk kramnya itu, diafragma juga bisa mengalami kram. Nah, itu kayak menceguk. Keramnya tuh ya berupa menciguk tadi. Iya, jadinya dia menekan Ada paru-paru. penyebabnya apa? Penyebab menciguk. Penyebab menceguk. Kebanyakan makan. Kurang minum lah ya. Kebanyakan makan. Belum tahu, ya. Tapi sesaknya sampai yang sini berjelas. Iya. Karena kan dia sarah dengan Margo costalis. Dia kan sarah Margo costalis. Asam lambung naik. Iya, sama lambung naik. Sesak napas. Makanya enggak. Misalnya kita bernafas tapi pas kita bernafas tuh sakit, bertambah sakit tuh. Nah, Di mana sakitnya? Seratusan teriak. Margo costalis ya sini. Jadi kita nafasnya Traumanya bisa dicucuk Pectoralis mayor. Oke, coba sekarang Mahfuz Elmi bernafas. Oke. Lagi nafas lagi. Oke, lihat. Ada. Ya, oke. Jadi nafas yang efektif itu adalah dia tuh menggunakan perut. Ya, menggunakan otot-otot perut tadi diafragma, atas spine, pelvic floor. Jadi bayangkan di sini adalah adalah balon. Nah, yang efektif ketika kita bernafas itu kita mengembangkan balon dengan otot-otot di samping. Nah, itu kalau sakitnya di dada, itu adalah otot-otot aksesoris. Ada sterno di situ, lalu ada pectoralis mayor di sana. Nah, kalau sakitnya di sini, kemungkinan tadi diafragmanya di sini. yang mau masalah. Kalau otot sakitnya bagian atas ini, sampai ke shoulder nggak? Sampai ke bahu nggak? Oh, kalau sakitnya bagian sini, kita tanya otot. Tapi kalau sakitnya itu sampai ke daerah bahu, itu harus kosong lagi bagian visceral. Takutnya adalah jantung. Yang paling segaris gitu. tapi coba di kalau emang mengganggu terlalu sering. Gitu. Lalu ini dari costa, sorry ini adalah clavicula. Ya, bawahnya adalah si costa. Nah, ini costa nih. Nah, ini costa. Nah, ini costa. Oh iya.
sekalian. Nah ini embargo costalis, ini sternum. Oh iya ini Geli. Itu yang udah pegang. Nah ini sternum. Lalu ke lateral sedikit ini adalah cartilago costalis. Nah ini cartilago costalis. Jadi yang samping-samping dari si sternum inilah cartilago costalis. Dia nggak langsung ke costa, nggak langsung badan costa, tapi ada cartilago costalis. Nah, ini. T satunya mana Pak? Sini. Nah ini sternum. T satunya mana? Berarti ini apa? Ini T1, misalkan T1 ini kan. Sini ini kan kalau T oke. Kalau T1 paling gampang itu dari cervical 7. Nah, belakang. ya kalau ini kan C7 nih kelihatan nih. Nah, tarik ke bawah sedikit itu adalah Berarti kita nggak bisa megang yang ada di manobrium sini. nggak bisa. Kalau mau cari T1 paling gampangnya di C7. Gitu. Kalau mau cari di Costa 1 di bawah dari si clavicular. Enggak sih, di bawah sedikit. Nah, jadi itu bukan Di manobrium. tapi ini bukan pas di samping agak sedikit di bawah gitu. Nah, gitu. Saya bawa papas yang lebih banyak. Gitu, ini Costa. Pertanyaan bagus. Pak, lebih tantangan kalau misalnya lebih banyak dagingnya tuh namun palpasinya kayak misalnya kadang kalau kita kadang mungkin pasien tuh kurus misalnya kurus terus kayak lama kayak itu juga. Oke, jadi di Costa ya Tapi di Costa itu sampai sekarang tidak perlu ada yang butuh palpasi apa yang ketika ada datang ke kita, oh ternyata masalahnya di Costa 3 itu Costa 3 berarti ini masalahnya di torakal berapa, nggak perlu kita sampai palpasi, oh berarti kan di Costa 3 Malas betul kali Ali. Berarti yang ya udah nanti kalian aja di sini. Oh siapa ya? Ya, biar di sini. Tidak boleh pada orang yang sehat, Ya hidup. Nanti kalian belajar itu di ergonomi atau di olahraga. Itu ada alat peraganya dan itu ada ininya, ada alat ukurnya. Cukup nggak masuk nggak tekanan kalian. Jadi bukan hanya sembarang. Semester 4 ya. sebentar lagi. Kalian Semangat. paham